Selamat malam teman-teman yang di sini, yang di rumah maupun yang dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ferry Cowboy di acara Sebuah Jawaban. Siapa aku, kamu, dan dia. Sebuah jawaban adalah sebuah acara yang menceritakan, mengupas, mencari tahu dari tiap persoalan yang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya dengan tanpa menyudutkan, memvonis, atau menyalahkan. Selamat menyaksikan. Yang aku rasakan, Mbak ini tipe pejuang, jadi tidak pernah kenal menyerah. Walaupun sebenarnya sih hatinya sih menurutku sensitif, gampang. Begitu Mbak duduk di sini, yang paling dominan di diri Mbak adalah nggak percaya diri. Mbak ini tipe orang yang harus disemangati, harus didengar gitu. Jangan ketawa aja, aku ini membaca. Jadi kalau kurang pas, bilang aja kurang pas gitu. Mea ya, yang paling susah mencari pasangan sih. Yang paling susah. Karena hari ini suka misalkan, atau besoknya berubah. Terlalu apa namanya? Terlalu perfect kalau cari pasangan tuh. Kalau lagi sukanya nggak kontrol. Nggak sukanya juga blak-blakan, nggak bisa berada di tengah gitu. Kalau suka apapun persoalannya tetap suka, begitu kan wataknya. Nah, makanya pada akhirnya bertanya-tanya kan, kenapa? Padahal sudah tulus, sudah benar-benar. Akhirnya untuk memulai kembali itu berat. Nggak usah sedih. Ini banyak orang loh yang mengalami begini tuh. Bukan Mbak aja. Kalau sekarang saya ingin dengar Mbak yang cerita deh. Mungkin ada yang dicintai saat ini, atau bercerita tentang seputar teman-temannya, bisa bercerita tentang usahanya. Nanti saya akan menjawab, karena kan sebuah jawaban ini untuk tahu siapa aku, kamu, dan dia. Silakan Mbak cerita dong. Capek gue dari tadi baca mulu. Cerita apa aja? Jangan ini. Cerita tentang diri saya. Boleh, terserah. Pokoknya apa yang di kepala, di hati, atau yang dialami, atau yang dicita-citakan, atau yang dibenci, apa aja. Biar pemirsa tahu loh di rumah. Kalau yang lebih ke obrolan yang sebelumnya sih. Apa? Sudah kayaknya udah nebak tentang diri saya. Itu sebagian besar sih ya memang seperti itu. Mungkin karakter saya seperti itu lebih ke dari pengalaman hidup saya, dari masa selama saya hidup sendiri, lebih ke sana mungkin ya. Makanya seperti mandiri atau keras, atau mungkin nggak gampang nyerah, itu karena memang saya kan ya lama nggak tinggal dengan orang tua, lebih lama merantau maksud saya. Jadi saya mungkin lama merantau, tinggal di luar sendirian. Lebih ke situ. Jadi harus bagaimanapun caranya, entah itu ada masalah, entah itu kesusahan, kita bicara susahnya, bukan senangnya. Kita lagi sengsara atau lagi di keadaan yang benar-benar sangat down sekali dan kita nggak punya siapa-siapa, tapi kita harus tetap survive, harus tetap bertahan. Itu aja sih, itu yang membentuk saya harus seperti itu. Kalau untuk ke pasangan, ya sebenarnya kalau bicara pasangan, yang kalau tadi kan saya bilang cari yang bisa ngobrol ya, yang bisa nyambung ngobrol. Tapi kalau Mbak sendiri sebenarnya tipenya seperti apa sih? tipenya
karakternya, bukan tampilannya ya. Kalau tampilannya kan keren atau cantik itu kan tergantung cara pandang masing-masing. Tapi setiap orang itu kan pasti saya mau cari pasangan yang modelnya seperti ini, yang karakternya seperti ini. Kalau Mbak sendiri seperti apa sih karakter yang dibutuhkan, pasangan yang dibutuhkan itu lebih kepada apa sih? Lebih kepada dia mau lebih banyak diem atau mengalah. Karena kalau saya sendiri kan bisa dilihat saya orangnya keras, nggak bisa di stop. Kalau dua-duanya keras kayaknya menurut saya tuh ya akan perang terus. Oh, jadi kalau punya pasangan yang lebih nurut lah ya. Bukan nurut sih, tapi lebih ke seandainya kalaupun saya bukan tipe orang yang nggak bisa diingetin saat saya salah. Tapi seandainya di saat saya ada kesalahan, cara ngingetin atau biar saya sadar, itu caranya ya nggak harus dengan keras, nggak harus dengan makian atau dengan suara yang bagaimana. Justru karena mau saya salah seperti apapun, kalau saya udah dengar suara keras seperti bentakan, itu malah saya akan melawan gitu. Saya nggak peduli itu salah atau enggak, biasanya seperti itu sih. Oh, yang mengingatkan ya, bukan yang menyalahkan. Yang mengingatkan Lebih bahwa ke- salah. Kalau yang menyalahkan Salahnya. itu kan lebih kepada memvonis kan, lebih kepada marah. Ada yang dicintai sekarang? Ada. Di hatinya yakin tidak? Atau sudah pacaran, sudah berhubung? Eh, Atau baru mau? belum ada ini apa namanya, belum. Kita kayaknya kalau berpikir nah kita pacaran, nah, kayaknya kita sama-sama berpikir kayak anak kecil, kayak anak ABG gitu kan. Tapi lebih ke kita sama-sama tahu dan menjaga aja, sama-sama saling menjaga. Tapi sudah pacaran belum? Pacaran itu kan berarti pernah jadian. Ya, sudah jadian belum? Enggak Dia tahu Mbak suka. tahu. Dia juga Mbak tahu dia suka katanya. Tapi belum jadian. Kenapa emang? Ya itu seperti tadi saya bilang, jadian nah, terus kita jadian ya, kita pacaran kayak ABG gitu. Kita ngomong. Tapi menurutku cowok ini kalau nggak dari Mbak yang memulai, dia nggak berani. Kayaknya yang jawab seperti itu juga maksudnya untuk kita ada obrolan kayak komitmen itu lebih ke seriusan. Ya. Jadi kalau memang mau serius, oke, ya udah. Tapi kita udah ada kayak obrolan masa depan. Kita punya masa depan. Pokoknya juga. lebih kepada Iya, ke lebih jenjang ke berikutnya. komitmen, iya. Ya, bukan Daripada sekedar suka- pacaran. Iya, untuk apa pacaran kalau memang ini serius, kita cocok, ya kita nikah, mau apa enggak? Gitu. Paling biasa sih langsung seperti itu. Jadi memang nggak ada kita pacaran ya, kita jadian. Cuma kita ini orang ini, cowok ini menurutku pas dengan apa yang Mbak ceritakan sebelumnya. Yang ibaratnya maksudku tuh mengerti, kalaupun ada Mbak salah, cara ngomongnya gimana, cara jawabnya gimana gitu kan. Tadi Mbak kan bilang dalam sebuah hubungan pasti punya masalah, tapi kadang kan kalaupun kita salah, cara negornya itu kan ada kalanya yang menyakitkan hati kan, yang pada akhirnya kita tambah marah. Tapi kalau cowok ini sih menurutku enggak, malahan ibarat mobil begitu, yang di depan itu Mbak, dia mah ngikut aja menurutku, ngikut aja mau kemana menurutku cowok ini. Umurnya muda tapi pemikirannya dewasa, itu yang aku tahu. Kenapa ketawa? Umurnya muda dari Mbak tapi pemikirannya dewasa. Maksudnya dewasa itu dalam hal menyikapi gitu, nggak lebay gitu, nggak ini. Mbak juga nggak suka kan yang lebay-lebay itu, yang ribet. Iya. Mbak juga nggak suka dirayu orang, nggak suka dijanji-janjiin. Kalau lo suka ya lo buktikan aja, karena Mbak lebih kepada ke hati bukan ke omongan. Ya kalau gua nyaman apapun gua akan jalani kan gitu ya.
Iya. Kan ada orang yang jatuh cinta tapi belum tentu nyaman kan. Ada orang yang punya pasangan tapi belum tentu nyaman. Kalau Mbak ini lebih kepada nyaman, dan cowok ini menurutku pas untuk ngadepin Mbak. Bahkan orang yang kalau sudah ada maunya tuh nggak bisa harus ada, walau tidak banyak maunya, tapi kalau sudah ada maunya itu harus nggak bisa juga Mbak ini orangnya yang ngomong berulang-ulang, straight to the point, maunya kemana. Cuma egoisnya kalau suka apapun dia lakukan pemirsa. Tapi kalau nggak suka, nggak peduli, itu karakter, tapi nggak bagus juga, kasihan. Kalau orang nggak paham pasti dibilang egois kan. Tapi kalau yang paham itu karakter. Susah jadi cowoknya Mbak nih, karena harus pinter pemirsa. Tapi cowok ini pas. Dia siap nunggu, siap mendengar. Ketemu aja pemirsa harus dari dia nih. Dan karena tergantung moodnya. Kalau hatinya nyaman, ketawa dulu. Kalau hatinya nyaman dan pengen ketemu. Kalau hatinya lagi enggak, ya enggak. Jadi harus siap mental berpasangan sama Meang. Kalau enggak siap mental, ya udah. Gitu. Dan yang nggak bisa di dirinya ini nggak punya pasangan, nggak punya teman nggak apa-apa, tapi nggak punya pasangan kayaknya berat banget, capek. Ya betul nggak? Jadi kalau umpama aku jadi pacarnya, dia yang ngatur. Kalau aku yang ngatur pun harus pas. Iya, jadi memang mutan gitu. Kalau moodnya lagi baik, adem ketemunya. Karena ini sih menurutku background kehidupannya, yang berjuang sendiri, berpikir sendiri, menghadapi segala sesuatu sendiri. Nah, orang seperti itu tuh cenderung pesimis melihat orang lain. Bukan maksud untuk tidak percaya ke orang, tapi karena kebanyakan hidupnya tuh berpikir, berjuang dan merenung sendiri, akhirnya cenderungnya tuh pesimis. Yang paling capek ngadepin Mbak nih ngatur moodnya. Jam 2 senang, bisa aja jam 25 menit pusing. Dan saya rasa pemirsa di rumah juga banyak yang mengalami begitu. Solusi sebagai cowoknya itu harus cerdas. Karena sukanya ngobrol ke depannya seperti apa. Harus punya kalau hidup tuh punya schedule, punya target. Enggak hanya mentang-mentang jatuh cinta sih Bu, begitu aja enggak kan. Susah ngatur moodnya, capek banget. Tapi cowok ini pas, masih muda tapi otaknya cerdas. Walau sebenarnya kadang-kadang masih ragu-ragu gitu. Sebenarnya sih ketawa mulu kan. Nggak bisa jawab lagi pemirsa. Ini asli loh. Sekeras apapun kita, secerdas apapun kita, setahu apapun kita, pada intinya kita tetaplah butuh orang lain. Dan yang paling penting di dalam hidup ini adalah kita harus memahami, mengenal dan mengerti orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang akan kita kerjakan nanti dapat kemudahan. Jangan karena kita merasa lebih cerdas, lebih pintar, lebih mengerti, pada akhirnya kita seakan-akan tidak perlu orang lain.